Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapayu kaya Rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Wa amma umara ujuri, anapun te pira-pira pemimpin sing sesat, sing lajut, to sing zalim. Iku fabi ma'zilin, mongko iku kelawan kapecat ora layak nyandang ministihqa ki wujubi taat saking keberhaan diwajibi taat lahum kedue umara ujur. Qala Sa'id bin Jubair, nazalat tumrono hadil ayat ikla ayat fi haqqi Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi. Isba'atan alikane ngutus ing Abdullah bin Hudzafa sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron ing dadi komandan. Komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton ta sak kompi. Wa an Ibnu Abbasin annaha nazalat satemene ayat turun fi sa'ni Khalid bin Walid. Ba'asa ingkang ngutus ing Khalid sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron Khalid dadi pemimpin komandan ala sariyatin ing atase siji pasukan sak pleton sak pasukan. Wa fiha lan iku tetep ing dalam syariah Ammar bin Yasir te Ammar bin Yasir. Fajara mongko terjadi bainahuma antarane Ammar lan Khalid bin Walid apa ikhtilafun apa persulayaan fisen dan perkara. Panazarat mongko tumurun apa hadil ayat ikla ayat. Wa umira lan den perintah sapa Ammar bin Yasir bito ati ulil amri kelawan taat ning penguasa. Fakhina idzin mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono perkara. Maksude peristiwa perang antarane komandan lan anak buah. Fal muradu mongko te perkara kang den kersakno bihim kan ulil amri ku mara usaroya iku pira-pira komandan perang, komandan pasukan perang. Kala dawuh sapa ba'du sebagian ulama, taatu wa taat ning Allah wa rasulih lan taat ning utusane Allah wajibatan wajib kotan kelan pasti. Wa taatu ahli ijma utai taat ning gone pendapat sing diijma'i ulama iki wajibatan wajib kotan kelan pasti. La wa amma taatul umara anapun te taat ning penguasa wasalatin pura-pura raja iku fal aksar mengko sing akeh wa ana saat menawa taat takuno taat muharramatan haram agake haram li annahum kurang saat menawa umar lan salatin kula yak muruna ora padha perintah sapa umar lan salatin ila bidulmi kecuali kelawan lacut kecuali kelawan rebulim wa takuno lan hale kadang-kadang ana apa taat wajibatan wajib bihasabi dzanni sebab dzon ad-dhaifin kang apes Fakhina idzin mongko nalikane mengkene napa nggih. Takunu muharramatan ning gone duafa niku napa umarok sing salatin. Yuh malu den tanggung napa ulul amri alal isma ing atase isma. Wa edan kan mana inna a'malal umarok satemene pira-pira keputusane pemimpin wasalaten lan pira-pira raja. Iku mestine mauqufatun iku den kandhekno utawa den tangguhno, ditunggu dulu. Ala fatwal ulama, fatwa isamin. Ing atase fatwane pira-pira ulama. Wal ulama utai ulama fil haqiqati ing dalem hakikat iku umaraul umara iku pemimpine para pemimpin faha ula mongko te mongkon ulama sing kenal ijma ya iku ulul amri iku hakikat sing disebut ulul amri faha ula mongko te mongkon ulama sing alal ijma ya mboten iku ulul amri iku sing kasebut ulul amri nggih kula baleni nggih faha ula mongko te mengkono ulama sing alal ijma nggih mboten ulama sing ijtihadiyah iku ulul amri iku hakikate ulul amri ngene iki mun kula niati saking dalem kepengin ngaji masalah ulul amri nggih iki rungono tenan terus kowe sampean waca nggih artinya sudah saya baca itu iki tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten beliau itu guru Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan di murid golongannya Mbah Hasyim Asy'ari satrusé. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur bareng. Gus Dur malah di sana. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Senawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangaken. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Lah urusane ngaji ngene iki ulil amri aku ngongkon rugen luwih sederhana, luwih apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik ini melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa militer
Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh beristihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-farqu bainal haqqi apa? Hak mana batil. Kalau baleni malih. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, nggak ada ruang dialek, juga ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali berammar bin Yasir, orang sekali Abu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat mimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kaliber kayak Abu Bakar sekalipun, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang istihad lagi, karena ini sudah di medan apa? Perang, harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, 1 komandan, 1 instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur, itu salah besar kalau melihat asbab nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten nanten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadza Asahmi, terus fanazalat hadil ayat fakhina idzin fal murad bihim umara'us saroya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini tabirnya sorry, fal murad bihim umara'us saroya. Yang harus kita tundui tidak boleh ijtihad lagi adalah umara'us saroya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, 1 garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis ada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya 2 pahala, kalau salah hanya 1 pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal sahnya kias ma'al jamek. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Irwah, tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ape ngaji wis apa? Paham? Misalnya kowe niru ditamu kok badhe miati pandhe gelang. Kowe ramai ra payu ditamu, meneh sampe kuwereng. Malah ora payu. Paham ya? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, duwene tonggo. Paham ya? Iku wae tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buroe. Bareng ngono kita modal dadi kiai mantan buroe wong ra salat, bingung to lek ndak wae. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kalau kiai-kiai sing sana turunin apa? Ya. Paham. Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umara'us saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulil amri. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua,
itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakep mbok. Paham ya? Ndak kok si tangan mbok ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluwen igo dikane sinten? Awak mindol ilahi harus ditutupi nak sendak mbok hadis kondi iku yo pirang-pirang. Paham ya? Oh, nak salat wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendakep yo diseneni. Maksudnya tanganan beno kaya biasane. Dadi ngeten. Paham? Wong ana hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salat wong Turki apike jajasan dasinan. Kok jare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tambah dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden gubernur dulu atau Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham ya? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan, menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya tuh paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula ngertakoki santri kula, nah nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku juga dari subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mok sita. Kula sering lambenan putih niku wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae wiling-wilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten wiling-wilingan. Kalau paling rasa seneng klambi badhe jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng klambi sing corake ruwet. Kalau Nabi nanti diadai badhe iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Badhe. Makanya itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan napa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang badhe karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik ya. Apa standar. Nah ini cerita ala ahsani apa? Ala ahsani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dalam kehormatan itu badhe. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah bilang nganggo badhe. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu yang lahu ahlam, yang variannya apa? Dikeruwetan, apa? Keruwetan. Ya tapi apa-apa, tiga apa-apa. Penting ra udah. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo, sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai cobaan, nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu,
perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuan, orang ganteng pesel jubuan, wah sini wong. Nah gurumu ning Mekah jubuan pantes ganteng gagah. Apa wirang puasa kriting jubuan. Mesti pikirane wong pertama ngenyek orang arah darani sunah Nabi. Panyeben tapi mesti wong ora sida nafsirno sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijma'i ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri sakake ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri itu khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok. Tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumungkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Pulau balen. Jadi kalau masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Isma. Bismillah mboten isma. Zaman salat nang Masjid Mekah ning haram ora ngarang ana maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus ketawa KPIH iku pinter oleh ngrayu jamaah. Iku maca lon. Kok karo mati speaker ana lon. Mergo wong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah mboten maca napa? Bismillah. Itu ketawa KPIH iku maca tapi apa? Lon. Kok karo mati speaker rasa lon ayo kru. Jadi jamaah ya goblok, nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU lah. Kita koi. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau ngendo. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad le yo nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak engko barane ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Agar atau neliti, menyerah atau paham. Mulai tuilik ngapal Al-Quran nganti laris semak ini ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya,
ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti ya wadduha atau apa, pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintah ini wabi ya api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah itu. Paham? Mbok dirapai mbok piye pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham nggih? Mulane kiai-kiai kira iso do-bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Nggih pun nang. Wah payah. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh napa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun mingkul lirok ate, tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nek nang Mekah Madinah ra ono kunut, tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrem. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal apa? Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misalnya dibujuk nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah Pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas mat kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fauqal arba'. Nggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak ijma. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak darajatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fauqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab napa? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Latihan berjuang di umat 40 itu sakitnya. Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Utrimo wong sapi di umat minimal bro 40. Ora ngarah. Paham ya? Ini kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatil ijma baru wajib ditundui. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Nggih, mata ya saro napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqadri subha. Nah, ya ukurannya bacaannya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim min riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham itu? Kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan
Wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki statement. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li annahum la ya'muruna illa bil dzulmi. Paling banter kebijakannya berbau napa? Zalim. Nah niku ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstrim. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten. Karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Rokin juga ngalim, tapi orang nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Ta'atul umara itu haram. Ini ku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, ya. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten nggih. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Nggih, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar. Itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makro, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya jenengin apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istima. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ka mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nek riba wis napa? Haram. Lah nek takok, "Lah bang itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kula critani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bang loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan ROG itu.
Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal apa sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Salsut, kenapa Salsut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 ya ini wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Anak saya ketok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ono pedhet mawon. Wong riyen utange napa? Pedhet. Sampeyan yo goblok. Terus orang nganggo empat nganggo pedhet, ngene pedhet ya saya tuku pedhet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedhet wis rupa dhuwit mesti geger. Di saya kau pedat itu sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ra paham, nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ra paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek Ki. Lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saiki iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang saiki iso nyaur mesti kudu riba. Nek riba ra iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Lah misale sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan mesti mbok sahur 100 rupiah riba lho kamu niku. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah, saya kira ruginya urip piye? Boleh pecahan terkecil saya kira 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu disuwi dhuwit 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80 nggih. Piye carane? Mulane dadi ulama gelem mikir. Paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasusnya Bank Senturi, kasus
Masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ngono ya kiai. Ya kan semua itu demi stabilitas. Jadi aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa Anis Putih sak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong ya tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Orang mau bangko yang kalau nggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot. Ngurus agama gini apa? Mang takok kiai sapa itu orang jelas putih apa ya amling. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa kono jenenge fitnah yo macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus ya ben apik to. Sing diarani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lan di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku. Walah Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Nek penting ku angger salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak kok tangga-tangga. Wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Ya tiang-tiang lunggune sepeda motor dhuwur, kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyai yo pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetap bang soleh, menurut tak omong ya. Aku tetap bang soleh. Lalu kalau ulama paling ratau tersinggung. Mungkin nanti kalau tersinggung, soalnya rukun tak kontan nurut, betul tersinggung. Dia biasa mau. Ya nurut itu artinya jadi akal, jadi pertimbangan. Ya apa jadi akal lah. Kudune seneng di santri jadi akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak konopo tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hadzun nafsi. Itu harus dibedakan. Soalnya kanca tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iku kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jadi anut rokok gitu sih, apa? Tangga-tangga itu, wong sholat itu apa perai? Gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben perai yo perai. Dari awal sholat itu ku sunat. Orang usah maksa sholat itu baik gremeng dari awal sholat itu apa? Kena arah pada tak baduri sholat itu. Ngagungan di saya biasa sholat itu. Gua biasa dengan di sana sholat iki toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat gitu wong barang aja. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah segere. Pon sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora tau salat subuh nek salat. Wong abang-abang ada keragat. Ora tau subuh nek salat kok. Penak. Subuh masih merata pas itu apa? Paham? Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan, sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwah. Nah, ono santri kriminal kabeh, misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hadzun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadzun nafsi. Nah, rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marah yang sowan pangeran jangan.
Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3 itu. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, kalau penet tak perjuangan. Lalu mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi penet tak, napa kerja perjuangan? Jadi orang murid butuh apa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ini pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut ikus. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape? Ambek tukang zina ya ape? Ambek tukang jadu ya ape? Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso kiai rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi kelas. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Islam provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mana bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak tegir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa.
Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo. Dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat.